Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Indah Nur Azhar, NIM 1731411012. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video ini, saya akan membahas uji regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Hamidah Suryani Lukman SSI MPD. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Nah, sebelumnya di sini saya mempunyai mapping map yang akan dibahas di dalam video. Yang pertama ada prinsip dasar. Yang kedua yaitu mencari data. Yang ketiga pengolahan data. Yang keempat output SPSS dan penjelasannya. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama yang perlu diketahui adalah prinsip dasar dalam uji regresi linear sederhana. Prinsip dasar yang pertama yaitu kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan dari uji regresi linear sederhana yaitu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, syarat uji regresi linear sederhana pertama, data harus valid dan reliable. Yang kedua, normal dan linear. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama itu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Nah, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi, jika nilai spesifikasinya lebih besar dari 0,05, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk yang keduanya yaitu membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tapi jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita mengolah data, kita harus mencari data terlebih dahulu. Nah, data yang kita cari itu data pasien COVID-19. Oh iya, data yang akan kita uji ada dua. Nih, yang pertama adalah analisis data pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Nah, yang kedua adalah analisis data pengaruh jumlah pasien positif terhadap kesembuhan. Nah, saya mengambil data dari link Kawal COVID-19. Nah, link ini itu atau situs ini itu merupakan sumber informasi inisiatif sukarela yang terdiri dari praktisi kesehatan, akademisi, dan profesional. Nah, setelah mendapatkan data dari website, di sini saya memasukkannya ke dalam Excel. Di sini, yang pertama adalah analisis data pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Nah, di sini ada dua data. Yang pertama ada data pasien positif COVID-19 atau nanti menjadi variabel X-nya. Yang kedua jumlah kematian COVID-19 yang menjadi variabel Y-nya. Di sini saya mengambil data 22 sampel dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 27 Maret. Nah, kita langsung saja buka aplikasi SPSS-nya. Ini tujuan dari mencari data ini kita untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, di sini kita ke langkah pertama, kita mendefinisikan data dengan klik variabel view. Kemudian pada bagian name yang di baris ke-1 kita
ketik X, dan yang keduanya kita ketik Y. Nah, pada bagian label ini kita ketik pasien positif, dan di yang keduanya kita ketik kematian pasien. Nah, setelah itu kita klik data view ini. Nah, di sini sudah ada nama variabel X dan Y. Kemudian kita copy data yang tadi yang di Excel ini, datanya saja untuk di input di SPSS. Kita copy. Di sini. Terus kita paste. Nah, setelah itu kita klik analis. Terus di sini ada regression dan kita pilih linear. Nah, untuk pasien positif ini kita masukkan ke yang independen. Nah, untuk yang kematiannya kita masukkan ke dependen. Nah, setelah seperti ini kita langsung klik OK saja. Nanti akan muncul outputnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada outputnya. Di sini ada 4 tabel. Nah, kita save dulu saja. Kita save. Nah, di sini kita tulis data kematian. Nah, selanjutnya buat yang analisis data pengaruh pasien positif terhadap kesembuhan, di sini sudah ada langkah-langkahnya sama seperti tadi, cuman yang membedakannya itu pada saat di variable view nanti ini dirubah menjadi kesembuhan pasien. Nah, nanti di data view-nya kita copy kembali, kita copy yang ini datanya, terus kita paste. Nah, terus nanti kita analis juga seperti ini, terus regression, terus linear. Yang ini kesembuhan berarti ya, betul, ini positif. Terus klik OK. Nah, ini dia analisis datanya. Buat pasien kesembuhan. Nah, setelah mendapat output seperti ini, selanjutnya adalah penjelasan dari output yang sudah didapat. Nah, setelah mendapatkan output dari data-data tersebut, selanjutnya adalah penjelasan output SPSS. Nah, untuk yang tabel pertama, tabel pada analisis data pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Di sini dapat dilihat tabelnya. Nah, output bagian pertama atau variabel entered atau remove, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakannya.
Nah, dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel positif COVID-19 sebagai variabel independennya. Terus variabel dependennya adalah kematian pasien COVID-19. Nah, dan metode yang digunakannya itu metode enter. Untuk data yang analisis data pengaruh jumlah pasien positif terhadap kesembuhan juga sama. Hanya saja variabel dependennya adalah kesembuhan pasien COVID-19 dan metodenya juga sama, metode enter. Selanjutnya, tabel yang kedua pada pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian. Di sini dilihat juga tabelnya. Nah, output bagian kedua ini atau model summary, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan atau R, yaitu sebesar 0,668 yang ini. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinansi atau R square yang ini sebesar 0,446. Nah, artinya itu bahwa pengaruh variabel bebas atau pasien positif COVID-19 terhadap variabel terikat atau kematian pasien COVID-19 sebesar 44,6%. Nah, untuk yang kedua juga besarnya nilai korelasi hubungan sebesar 0,632. Ini untuk pengaruh jumlah pasien positif terhadap kesembuhan ya. Nah, dan R square-nya itu sebesar 0,4. Yang artinya bahwa pengaruh variabel bebas pasien positif COVID-19 terhadap variabel terikat kesembuhan pasien COVID-19 adalah sebesar 40%. Oke, lanjut. Nah, untuk tabel yang ketiga pada pengaruh jumlah pasien positif terhadap jumlah kematian, yaitu di sini ada tabel ANOVA ya, output bagian ketiga atau ANOVA. Nah, dari output tersebut diketahui bahwa F hitungnya itu 16,108. Nah, dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 yang tadi ada di syarat. Nah, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kematian COVID-19 atau dengan kata lain ada pengaruh variabel positif COVID-19 atau variabel X-nya terhadap variabel kematian COVID-19 atau variabel Y-nya. Nah, untuk pada data kesembuhannya, di sini nilai F hitungnya itu 13,333 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,002 yang juga lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kematian COVID-19 atau dengan kata lain ada pengaruh variabel positif COVID-19 atau variabel X terhadap variabel kesembuhan pasien COVID-19 atau variabel Y. Nah, untuk selanjutnya pada data pengaruh jumlah pasien positif terhadap kematian. Di sini ada output bagian keempat yaitu koefisien. Nah, diketahui nilai konstan A-nya itu sebesar 0,172, sedang nilai pasien positif COVID-19 atau B atau koefisien regresinya itu sebesar 0,80. Nah, sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis seperti ini. Y sama dengan A tambah BX. Terus di sini Y sama dengan A-nya itu kan tadi ya 0,172 ditambah B-nya itu yang 0,08 X. Nah, persamaan ini tuh dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 0,172 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kematian COVID-19 adalah sebesar 0,172. Nah, koefisien regresi X sebesar 0,080 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pasien positif COVID-19, maka nilai kematian COVID-19 bertambah sebesar 0,08. Nah, koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Untuk tabel selanjutnya adalah tabel koefisien.
Yang pertama adalah jumlah pasien positif terhadap jumlah kesembuhan. Di sini output bagian keempatnya yaitu tabel koefisien. Diketahui nilai konstan A-nya itu 0,063. Sedang nilai pasien positif COVID-19 atau B koefisien regresinya itu sebesar 0,043, sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis A tambah BX sama dengan 0,063 tambah 0,043. Nah, persamaan ini tuh dapat diterjemahkan menjadi konstanta sebesar 0,063 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kesembuhan COVID-19 adalah sebesar 0,063. Yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,043 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pasien positif COVID-19, maka nilai kesembuhan COVID-19 bertambah sebesar 0,043. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Selanjutnya, masih di tabel koefisien pada data pengaruh jumlah pasien positif terhadap kematian nih. Kita sekarang mengambil keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, berdasarkan nilai signifikansinya, diperoleh nilai signifikansinya 0,01 yang ini. Nah, 0,01 ini kurang dari 0,05 kan? Yang tadi syarat di awal. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pasien positif COVID-19 atau variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel kematian COVID-19 atau variabel Y-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat berdasarkan nilai T-nya, diketahui nilai T hitungnya itu sebesar 4,014 ini T hitungnya itu. Nah, 4,014 itu lebih besar dari T tabelnya. T tabelnya itu 2,086, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pasien positif COVID-19 atau variabel X berpengaruh terhadap kematian pasien COVID-19 atau variabel Y. Nah, di sini ada cara menghitung T tabel. T tabel ini didapat dari, ada rumusnya, ini ada alfa per 2 dibagi ini bagi N min K min 1. Alfanya itu yang tadi kan 0,05 bagi 2, terus N nya itu jumlah sampel yang saya ambil, ada 22 sampel. K nya itu 1, ini 1 dikurangi 1, jadi 0,025 bagi 20. Nah, ini dilihatnya dari distribusi nilai T tabel. Nih, saya perlihatkan. Di sini kan 0,025 ya. 0,025 berarti ini. Kita cari yang 20. 20 berarti ke sini. Nah, ini adalah nilai T tabelnya 2,086. Dan ini adalah kurvanya. Oke, selanjutnya yang pada data jumlah pasien positif terhadap jumlah kesembuhan. Di sini sama ya, ini tabel koefisiennya. Nah, dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,002. Ini signifikansi yang jumlah kesembuhan. Ini juga kurang dari 0,05 kan? Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pasien positif COVID-19 atau variabel X-nya itu berpengaruh terhadap variabel kesembuhan COVID-19 atau variabel Y-nya. Lalu berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitungnya itu sebesar 3,651 ini T hitungnya. Lebih besar dari T tabel 2,086. Ini T tabelnya pasti sama ya, soalnya saya mengambil sampelnya juga sama, 22 sampel. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pasien positif COVID-19 X berpengaruh terhadap kesembuhan pasien COVID-19 Y. Nah, ini cara mencari T tabelnya masih sama ya. Dan ini kurvanya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah pembacaan kurva.
tadi kan di slide sebelumnya sudah ada kurva dari pengaruh jumlah pasien positif terhadap kematian. Nah, di sini ada kurvanya. Kurva ini tuh tujuannya untuk mendeteksi ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, jika terhitungnya terletak di sini, maka tidak ada pengaruh. Namun, jika letaknya lebih besar dari t-tabel, kan t-tabelnya ini ya, 2,086 dari data yang kita dapatkan. Nah, jika letaknya itu lebih besar dari t-tabel, maka menunjukkan adanya pengaruh positif. Karena pengaruh positif itu karena dia berada di angka positif. Nah, di angka ini. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan angkanya angka positif ya. Nah, yang bermakna semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Nah, ini area yang berpengaruhnya. Begitu juga di yang jumlah pasien positif terhadap jumlah kesembuhan. Dia juga adanya di sini. Hitungnya kan lebih besar dari t-tabel. Maka artinya juga sama. Semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Begitu. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu terdapat pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kematian. Begitu juga terdapat pengaruh jumlah pasien, mohon maaf ini typo, terdapat pengaruh jumlah pasien positif COVID-19 terhadap jumlah kesembuhan.